Sayang, aku kayaknya bakal pergi. Ya mungkin nanti pergi ya, kayak pergi kerja biasa lah. Oh ya, tapi BTW nanti kamu pas pulang kamu harus sudah siap-siap ya. Soalnya aku mau ngajakin kamu ke suatu tempat yang bener-bener spesial. Dan ingat, aku pulang kamu harus sudah siap-siap. Karena aku nggak mau nunggu lama. Ya, pastiin beneran udah siap. Aku bakal langsung jemput kamu nanti dan antar kamu ke tempat yang mau aku bawain itu. Bener kah mas? Kamu bawa aku ke satu tempat? Astaga, aku gak nyangka banget. Tempat apa sih emangnya? Apakah bakal keren atau gimana nih? Ya tempatnya bakal keren. Dan ya apa sih emang yang gak spesial dan yang gak keren hanya untuk kamu aja. Jadi ya inilah, aku bakal ajak kamu. Dan ya udah itu aja. Aku mau langsung pergi kerja ya. Ya kan kalau telat-telat nanti agak bahaya gitu. Loh mas, bukannya kamu pemilik dari perusahaanmu sendiri? Ngapain harus kayak gimana buru-buru banget gitu sih? Kan ya gak apa-apa telat-telat aja. Ya kan gak harus buru-buru juga kali maksudnya. Biar masih ada waktu sama aku gitu. Ya ampun sayang. Tapi kan walaupun kita pemilik perusahaan, kita tetap harus datang dengan on time gitu. Ya kan kalau enggak nanti aku malah di demo lah gitu sama karyawan. Ya intinya kamu jaga diri baik-baik ya. Semenjak aku bakal pergi, kamu harus jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa langsung telepon aja aku. Aku nggak bakal sibuk. Kalau untuk kamu aku nggak bakal pernah sibuk sama sekali. Jadi kalaupun kamu telepon aku bakal tetap angkat kok. Tenang aja ya. Intinya nanti aku mau angkat semua telepon kamu sebanyak apapun. Dan aku juga bakal balas chat kamu sebanyak apapun itu ya. Dengerin ya. Oh gitu ya mas. Ya udah sih mas, nggak apa-apa. Makasih juga ya BTW mas udah mau nerima telepon aku nanti kalau misal ada apa-apa atau mau ngebales chat aku itu. Kamu ini emang perhatian banget sih. Ya kan kayak gimana ya, kalau sama pasangan sendiri emang harus kayak gitu. Harus perhatian, harus care. Jadi kan juga untuk kamu. Yaudah ya, aku pergi dulu ke kantor biasa. Bentar mas, kayak di HP aku kayak yang nelpon. Bentar ya. Halo mah, ada apa? Nak, kamu masih di rumah kan? Iya dong mah, aku kan masih di rumah nih. Kenapa emangnya? Mama mau kesini atau mama mau aku yang kesana? Mau kenapa mah? Ini nak, kamu tahu kan kalau misal sebelum kamu nikah itu adik kamu udah daftar buat kerja di kota kamu sekarang. Jadi ya bisa dong mama titipkan adik kamu itu juga ke kamu. Ya hitung-hitung buat nyari-nyariin kos-kosan adikmu gitu kamu. Bisa nggak nak? Mama soalnya lagi banyak keperluan nak. Nggak bisa banget kalau nyari-nyari yang kayak gitu. Oh bisa kok mah, tenang aja. Untuk mama itu semuanya bisa kok. Tapi mah apa nggak nanggung kalau misal adik aku itu aku cariin kos-kosan itu kan terlalu nanggung. Lagian kan kos-kosan di kota ini cuma ada satu. Itu pun kan dekat rumah aku juga. Kenapa nggak sekalian nitip di rumah aku aja mah? Oh iya ya nak. Ya takutnya kalau kamu nggak mau kan ribet nanti. Aku mau kok mak. Yang penting mama itu jaga kesehatan ya. Jangan sampai nanti sakit-sakitan atau apalah gitu yang aneh. Iya nak, mama bakal terus usahain itu. Kamu juga jaga diri baik-baik ya di sana. Jangan pernah ngerasa sendirian. Kan suami kamu ada. Belum lagi ntar lagi kan kamu adik kamu itu udah datang.
Ya nanti tunggu aja ya. Nanti agak-agak jam 1 gitulah ya. Oh iya mah, cepet banget sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Aku bakal usahain aku langsung bersihin rumah, oke? Iya nak. Mas, ada apa? Kenapa? Sayang, tadi siapa itu yang nelfon itu? Oh, bukan kok mas, itu cuman mama aku doang. Oh iya, BTW mama aku mau titipin adik kita ke sini. Boleh nggak ya mas? Eh, adik kamu? Iya, itu kan ipar kamu sendiri. Masa sih kamu nggak bolehin adik aku tinggal di sini? Ayolah mas, boleh ya? Iya sayang, nggak apa-apa, ya? Nggak apa. Kalau emang adik kamu mau tinggal di sini, ya udah, nggak apa-apa. Asalkan dianya, tergantung dia nyaman gak tinggal sama aku atau sama kamu, atau dia orangnya introvert. Kalau dia emang orangnya introvert ya sewain aja kos-kosan dekat rumah kita, kan banyak nih. Ya kan, ini juga tergantung buat kenyamanan dia. Nanti kalau dia nggak nyaman, dia jadi ngeluh terus lagi ke kita. Bercanda. Ya udah, mas pergi kerja dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Nanti kalau udah dateng, perkenalkan juga ya sama mas nanti kalau mas udah pulang ya. Oke? Nanti kita urus lagi nanti. Kita bakal teleponan aja soal masalah ini. Oke ya? Oke mas. Jangan lupa ya, kamu juga harus hati-hati di jalan. Iya iya. Kalau itu mas pasti selalu ingat. Ya. Oke mas. Bagus deh kalau begitu. Mas berangkat dulu ya sayang. Kamu ingat jaga diri baik-baik tadi. Kamu soalnya gak bisa jaga kesehatan. Ya. Mas pergi dulu ya. Istriku itu terlalu baik sama orang. Sampai-sampai mau buat adiknya tinggal di sini. Tapi nggak apa-apa sih. Astaga ini susah banget sih mobilnya. Semoga aja adiknya istriku nggak jadi datang. Oke, saatnya pergi kerja. Mana sih? Katanya mau datang. Tapi kok sekarang dia nggak datang ya? Kemana sih? Repot banget deh. Astaga, Rani, kamu udah datang. Astaga, akhirnya kamu datang ya. Iya mbak. Gimana nih perasaan mbak kalau aku datang ke sini? Seneng dong. Namanya juga satu rumah sama adik aku sendiri. Ya pasti aku seneng dong. Ya udah, ini ya, ini rumah kakak. Nanti kalau kamu ini kan guys, salah harusnya mbak ya. Ini rumahnya. Ini rumahnya mbak ya. Kamu harus beradaptasi di rumah ini ya. Oh iya mbak, aku pastiin aku bakal beradaptasi di sini. Oh iya, BTW suaminya mbak itu si siapa namanya itu ya, si Mas Aris kemana ya? Oh dia lagi kerja, barusan aja nih pergi, udah dari lama sih. Tapi ya kayak gitu dah. Dia mah pulangnya sore. Ya mungkin sekitar 3 jam lagi nih, jam 4. Oh begitu ya. Iya. Masuk ke dalam rumah. Dalam rumah kakak ini itu bagus banget interiornya. Jadi kamu pasti gak bakal bosen-bosen.
Ya ampun, rumahnya bagus banget sih. Ya dong, ini tuh rumah yang Mbak beli dengan hasil jeripayanya Mbak sama suami Mbak tahu. Nih rumahnya. Wih, bagus banget ya Mbak rumahnya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya ini kan banyak banget yang harus kita obrolin. Yaudah, kita nungguin suami kakak pulang sambil kita ngobrol ya. Sambil nonton TV di sini, ya. Oke. Waduh, capek banget habis pulang kerja. Mendingan langsung ke rumah. Kesabar nih ngajakin istriku buat pergi jalan ke tempat yang spesial yang aku bilang itu. Aduh, ini mana ini rumah? Nah, itu dia, itu rumahku. Salah, kocak. Ini tuh hotel. Ngapain aku ke hotel sendiri doang lagi? Oke. Itu dia rumahku. Yang paling ujung dari segala macam rumah di sini. Aku mau langsung cepet-cepet aja. Permisi. Siapa dia? Mas, kenalin. Ini adik aku. Kamu pasti udah tahu lah ya namanya siapa. Namanya dia ini Rani. Oh, Ran. Dia ini orang yang sering kamu ceritain ya? Oh, oke. Ran, kamu nyaman gak kira-kira tinggal di rumah saya? Mau saya perkenalkan rumah ini kayak gimana? Atau gimana? Atau kamu udah dikenalkan sama mbak kamu? Atau mau saya ajak buat keliling kompleks ini lagi buat adaptasi kamu? Gak usah mas. Ini saya cuman mau ini doang nih. Saya cuman mau tinggal bentar doang di rumah ini. Karena saya juga ada kerjaan di kota sini. Kan karena ibu saya juga bilangin saya lebih baik tinggalnya di sini. Oh, yaudah. Nanti bilang ya kalau ada yang mau dikendalain biar saya yang ngatasin. Oke? Ya, terus kamu maunya gimana sekarang? Ini fasilitas rumah ini ada banyak. Karena kamu udah tinggal di sini berarti hitungannya kamu tuh udah sebagai pemilik resmi rumah ini. Setengah pemilik resmi dari rumah ini. Kamu sudah berhak memakai beberapa fasilitas. Dan ya itu aja sih. Ya udah. Saya mau ke ini ya, ke kamar dulu, oke? Soalnya saya mau tidur. Loh, Mas, katanya tadi kita mau pergi jalan. Oh iya, tapi diundur dulu ya sayang. Mungkin besok ya kita bakal pergi. Tapi sekarang mungkin kita bisa tidur aja dulu, oke? Ya kayak gitulah, terserah aja apa yang kamu mau di rumah ini. Yaudah, saya tinggal dulu. Iya mas, gak apa kok. Capek banget mau tidur. Mana nih kamarnya nih? Nyusahin banget sih, kamar doang kagak bisa ini. Terlalu ngantuk jadi gak tahu kamar sendiri di mana. Sangat-sangat melelahkan. Sangat-sangat membuat lelah ini pekerjaan hari ini. Mana itu aset perusahaan banyak yang belum dikumpulin lagi. Capek. Capek banget. Kenapa sih ini gaya tidur kagak ada yang bagus? Capek. Ini saking capeknya sampai kepala tertanam di bantal nih. Oh iya bu, maksudnya iya mbak, suami
suaminya Mbak itu, si Mas Aris itu, kok dia itu kayak apa ya, kayak ramah banget sama orang baru. Padahal sama orang baru loh. Biasa. Yaudah, ini Mbak mau ke atas dulu, oke? Mau ngapain Mbak? Biasa, ini mau masak. Ya, kamu tunggu sini aja. Kalau emang mau nonton TV, nonton TV aja. Kalau emang mau nih juga, aku udah siapin makan juga nih di atas meja. Ya, aku pergi dulu ke atas. Masak dulu deh jadinya. Oke, mau masak dulu. Di sini tempat masak nih. Kamu udah selesai pulang kan dari ini nih, dari perkuliahan kamu. Terus sekarang kamu mau ngapain? Masa ya kali mau langsung pulang aja? Hah? Maksudnya Mas? Iya, masa kamu mau langsung pulang sih? Ya langsung pulang dong Mas, emang ngapain? Ya, tunggu ntar ya. Kita bakal pergi ke suatu tempat dulu, oke? Kemana sih emangnya Mas? Udah ada intinya. Kamu gak usah banyak ngomong dulu. Soalnya saya mau bawa kamu ke tempat yang spesial. Yang sebenarnya tempat ini sih mau saya datangin bersama istri saya. Cuman saya udah gak mood. Karena kan sekarang kamu udah ada. Jadi ya lebih baik aku datang sama kamu aja deh. Oh ya BTW, gak apa-apa kan kalau aku panggil kamu? Gak apa-apa Mas. Kamu juga panggil aku, kamu juga dong. Astaga. Ya biar lebih sepadan aja gitu. Biar gak ada perbedaan di antara kita. Iya. Mas, kamu mau bawa aku kemana emangnya? Jelasin dong. Ini rumah kita kan? Kita gak bakal langsung pulang. Nih, kita bakal belok dulu ke sini. Kita bakal pergi ke suatu tempat. Ini dia tempatnya. Hah? Tunggu dulu Mas. Ini tempat apa? Baca tulisannya. Ini hotel. Iya, ini hotel. Jadi kita mau ngapain di sini Mas? Ya kamu udah tahu loh harusnya. Oh ya, ini gimana menurut kamu? Nih kamu mau nggak di sini bareng sama saya? Tapi Mas, nggak apa-apa. Kalau emang kamu nggak mau, kita bisa pulang aja. Aku bisa bilangin. Nggak usah deh Mas. Kita tetap di sini aja. Oh, ya udah. Kamu jadi beneran mau ya? Ya udah, saya bakal ajak kamu ke sana. Nah, parkir mobil dulu ya. Oke. Nanti aku juga bakal ngomong sama supir pribadiku ini yang bawa mobil supaya nggak macam-macam dan nggak kasih tahu ke istriku. Sini. Biar kamu nggak jatuh pas di tengah jalan. Lebih baik aku gandeng aja tangan kamu ya. Mas, apa yang kita lakukan ini nggak salah? Kita kesini aja dari awal niat kita udah salah. Nggak apa dong. Lagian kan kita di sini buat nyari kebahagiaan, buat diri kita sendiri. Nih, kamu gak capek kan naik tangga? Agak-agak capek sih Mas. Oh, ya udah, bentar ya. Sini, saya angkat aja kamu ya. Astaga Mas, jangan kayak gitu dong. Ini tuh gak bagus. Nanti kalau orang-orang lihat gimana? Kalau orang-orang lihat, ya nggak apa-apa dong. Lagian kan mereka cuma lihat, nggak gajak baku hantam. Ya kalau cuma sekedar lihat, aku pun juga bisa dong liatin mereka. Nggak apa. Nih, aku udah pesen ini tipe kamar superior nih. Ini biar kita berdua semakin nyaman. Nih, kamarnya. Ini tuh kamar dengan tema yang
kesukaan kamu kan ini warna temanya nih. Iya dong mas. Ya udah, kamu udah tahu kan kita harus ngapain sekarang? Aku tahu mas. Mas, aku pergi dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Iya. Kenapa ini mobil? Seperti biasa, terjungkal lagi. Aku harus pergi nih. Aku pengen banget tahu reaksinya Mas nanti gimana ya kalau aku bakalan pulang cepet. Aku nggak sabar nantiin momen itu. Semoga aja deh aku beneran bakal pulang cepet. Kamu tahu kan, kalau di rumah ini udah gak ada siapa-siapa. Istri aku juga udah pergi keluar kota. Jadi sekarang kamu tahu kan apa yang harus kita lakuin lagi? Kalau kamu udah tahu, ayo kita lakuin sekarang. Bentar mas, kok itu kayak ada yang nelpon ya di HP-nya mas. Coba dulu deh diangkat, kan mana tahu penting tuh mas. Halo, kenapa sayang? Kenapa kamu telepon aku? Ini mas, aku cuma mau nanyain kabar kamu aja. Kabar kamu baik kan? Iya dong, kabar aku baik sayang. Kenapa nih tumben nanya-nanyain kayak gitu? Ya aku mau ketemu sama kamu, tapi ya kan kamu tahu sendiri, aku lagi banyak keurusan di luar kota. Ya udah sayang, kan kita masih bisa teleponan, bisa juga tuh kita video callan, kita juga bisa WA-an, pokoknya kita masih bisa kontak-kontak lewat WhatsApp lah. Ya jadi rindu kamu ditahan dulu ya, sampai kamu nanti bakal udah pulang, baru kita bisa ngabisin waktu bersama berdua doang ya. Oh iya, BTW sekarang kamu sama siapa di kamar? Sendiri dong sayang, gak mungkin dong itu. Ibarat aku ajak tidur sama aku kan gak mungkin. Jangankan tidur ya, satu kamar aja aku udah gak mau. Udah, gak apa ya. Jangan terlalu positif, maksudnya negatif thinking gitu ke aku. Ya udah, kamu ingat jaga diri baik-baik. Jangan selingkuh lo ya di luar. Aku ingetin lo. Iya sayang. Maksudnya iya mas, aku gak bakal kok kayak gitu. Iya. Ya udah ya, aku matiin dulu teleponnya. Sayang, itu yang nelpon siapa sih? Oh ini, bentar aku matiin dulu ya. Ini kok HP-nya Mas Haris masih aktif ya? Udahlah, mungkin dia lagi sibuk. Sayang, kamu tahu gak sih, aku bakal bisa mati kalau gak ada kamu. Tapi aku gak akan pernah bisa hidup, dan aku juga gak bakal butuhin mbak kamu itu. Itu gak guna banget orang itu. Tapi kamu beda. Kamu itu berguna. Kamu tuh cantik. Kamu tuh bahkan jauh lebih baik daripada dia. Dan yang paling penting, aku udah sampai ke titik cinta banget sama kamu. Kamu tahu itu kan? Setelah dari apa yang kita lakukan kemarin aja pasti kamu udah tahu. Aku bener-bener cinta mati dan cinta tulus banget sama kamu. Karena sekali lagi, kamu tuh emang wanita terbaik dalam hidup aku. Jadi, kamu gak boleh segan-segan kalau tinggal sama aku. Apalagi pas kita lagi berdua. Ih sayang, jangan ngomong kayak gitu Aku kan nanti jadi terbang nih, jadi salting. Jangan ngomong kayak gitu Masa orang ngomong kayak gitu aja langsung salting sih? Lama banget. Oh ya, selama ini kan kamu cuma bisa tidur di sofa ruang tamu kan. Di sana panas kan. Jadi sekarang kamu udah boleh tidur sama aku di kamar ini. Asalkan kamu nyaman, aku bakal juga nyaman.
Terus kalau emang kamu gak mau sendiri di rumah, aku bakal bawa. Kamu intinya jangan ngomong kayak gitu ya. Aku kan jadi shouting. Astaga. Ya udah. Gimana kalau misal kamu tunggu sini dulu? Aku mau biasalah, mau santai di balkon depan dulu, oke? Akhirnya ini darahnya seger banget sih. Pindah ke bawah aja lah. Terlalu tinggi di balkon nih. Nanti kalau jatuh meninggal lagi takutnya. Waduh, ini tempatnya sangat memukau sekali. Oke, tinggal nonton TV ya di sini. Pasti Mas nggak nyangka deh kalau aku pulang cepet. Aku nggak bakal bawa mobil. Takut nanti kalau aku bawa mobilnya, nanti Mas jadi denger lagi suara mobilnya dan jadi nanti Mas jadi tahu. Pokoknya aku nggak boleh sampai ketahuan. Halo, Mas. Kamu udah di sini ya? Iya dong. Kamu ini gak jelas banget sih, sayang. Kalau kamu udah lihat aku di depan kamu, ya aku emang udah di tunggu. Aku lupa tanya. Kamu kok cepet banget sih pulangnya? Kata kamu itu pulangnya 3 hari lagi. Wah, kenapa ini kok masih dari kamu berangkat dari jam 11 pagi. Sekarang udah jam 1. Kamu pergi cuma berapa jam doang. Iya. Dan aku udah tahu semua kebusukan kamu dan tingkah kamu yang paling biadab itu. Hah? Maksud kamu apa sih, sayang? Kamu pasti salah dengar ya? Kamu pasti kena fitnah lagi. Atau kamu kenapa sih? Atau kamu intinya kenapa lah? Biar aku langsung konfirmasi sama orangnya nih. Jangan bilang orangnya itu cuma mau hancurin hubungan kita doang. Gak usah deh, Mas. Gak usah berperilaku kayak orang goblok kayak gitu. Aku udah tahu semua kebusukan kamu. Tadi kamu lupa matiin telepon kan? Pas kamu lagi enak-enaknya selingkuh. Dan aku udah berekam dan aku bahkan udah simpan semua bukti perselingkuhan kamu. Dan aku gak akan pernah hapus itu karena itu pun gak bisa dihapus. Aku udah simpan di persimpangan rahasia pokoknya. Astaga, sayang, apa maksud kamu sih? Iya, kamu selingkuh kan? Sama siapa? Kamu tolong ya, jangan berperilaku kayak gini terus. Aku tuh gak pernah selingkuh. Sekarang aku udah gak mau lagi ya untuk berhubungan dengan kamu sebagai seorang pasangan. Karena apa? Karena aku udah minta cerai sama kamu. Aku udah gak sudi banget sama kamu. Tahu gak sih? Kamu itu laki-laki binatang. Kamu tuh bukan manusia. Sayang, tolong ya, mulut kamu tuh dijaga. Kalau emang kamu mau ribut sama aku, yang udah nggak apa-apa. Tapi intinya jangan bawa-bawa kayak gini. Aku bisa penjarain kamu. Kamu tuh jangan ngomong yang aneh-aneh, ya. Tenang aja, nggak apa-apa. Aku bakal lebih sudi bahkan hidup di sel aja. Mau tuh sendiri atau rame-rame yang penting daripada sama kamu, manusia yang paling gak guna, yang paling sampah, yang paling biadab di dunia ini. Tahu gak sih? Sayang, tenang dulu sayang. Kalian tadi selingkuh di mana? Cepet bilang. Kalian tadi selingkuh di mana? Di sini, di meja, di kursi. Bahkan jangan-jangan kalian bisa aja selingkuh di kamar. Atau gimana? Sayang, kamu itu jangan sampai kemakan fitnah. Aku itu gak pernah selingkuh. Apalagi sama ipar aku sendiri. Bisa aja kan? Di dunia ini gak ada yang gak bisa. Pasti semuanya bisa terjadi. Ya ampun sayang, beneran aku gak ada ngelakuin itu. Kalau kamu bilang gak ada sekali lagi, artinya berarti ada. Kamu paham kan apa artinya ada?
tanya sendiri sama orang yang ngaku-ngakunya jadi selingkuh aku itu. Rani, dasar setan kamu. Kamu ini adalah adik yang sangat membawa maut di rumah ini. Kamu tahu nggak? Astaga, kenapa ini maksudnya Mbak? Mbak kenapa masuk fitnah-fitnah saya kalau pas awal-awal Mbak langsung pulang? BTW kenapa Mbak langsung pulang? Kamu nggak perlu tahu alasan saya kenapa saya cepat pulang. Ini semua karena awal-awalnya saya itu mau ngasih kejutan ke suami saya. Malah saya yang kena kejutan duluan. Dasar kurang ajar ya. Mbak tenang dulu Mbak. Tenang, gimana caranya tenang? Kalau suami aku udah selingkuh, itu tuh gak ada istri lain yang bisa tenang. Coba aja kalau misalnya suami kamu selingkuh, apa kamu masih bisa tenang dalam situasi yang kayak gini? Apalagi selingkuhnya itu cuma sama iparnya sendiri. Maksudnya sama iparnya sendiri gitu. Itu tuh benar-benar biadab tingkah lakunya. Astaga, Mbak, tolong ya Mbak ya. Jangan fitnah saya. Saya benar-benar gak tahu apa-apa Mbak. Udahlah. Sekarang intinya kamu ungkapin yang sejujurnya. Siapa yang duluan memulai ini semua? Kamu kah yang mengguna dia atau dia yang mengguna kamu? Dasar kurang ajar kamu. Aku bakal laporin ini semua ke orang tua kita. Dan orang tua kita pasti gak akan percaya lagi sama kamu. Dan ingat, kamu sekarang udah bukan lagi adik aku. Dan kamu adalah seorang ipar pembawa maut di rumah ini.